Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diridhoi Allah SWT. Berarti terakhir kemarin kita udah sampai yang dinamakan usaha di halaman 19. Mana yang dinamai usaha? Pada hamba. Usaha pada hamba. Karena ada dulu usaha pada kita nak keputusan di tangan Allah. Karena itu wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita berencana, Allah berencana, keputusan di tangan Allah. Pertanyaannya, mana yang usaha pada hamba itu? Nah, itu dia. Jawab, adapun yang dinamai usaha pada hamba itu yaitu zahir perbuatan Allah Ta'ala pada hamba. Inilah yang dinamai usaha. Jadi rupanya perbuatan Allah itu tidak bisa terlihat, tidak bisa ada kalau tidak ada hamba. Jadi zahirnya perbuatan Allah itu adanya di hamba. Tidak bisa ada di Allah. Apa contohnya? Menulis. Allah Rabb ingin menulis. Mana bukti Rabb itu ingin menulis? Ada di hamba. Bergerak tangan tuh. Dia semua ini lagi tulisnya, ini lagi tulisnya, ini lagi tulisnya. Jadi tidak bisa dibedakan usaha Allah dengan hamba. Usaha Allah itu ada di hamba. Usaha hamba itu adalah Allah yang berbuat. Inilah yang disebut keputusan di tangan Allah. Maka kadang-kadang kita berniat petang siap asar wirid. Rupanya tidak berkehendak di situ. Itu dia. Jadi pagi sekarang ini nanti jam 11 wirid LPTK haji. Jam 2 rapat IK3S lagi nanti. Terus asar. Jadi itulah. Kecewa. Capek kita. Capek, kecewa, letih. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Tapi kalau sampai itu maka hidup aman. Itu dia. Sudah diinikan, kita tidak bisa pergi. Berarti Allah tidak bisa. Iya. Aman kita kan. Inilah kunci untuk sampai cepat ke ikhlas itu. Ikhlas itu. Jadi kalau tidak duduk situ itulah ya Allah. Kesal. Tadi kita kan rencana kemarin jam 9. Kalau janji lah kita ke rumah nenek buka dulu ya. Kiranya sudah masuk 9. Kita dulu sudah belajar masuk pergi sama nenek. Allah masih mengizinkan kita jadi gerakan Allah. Jadi kalau tidak diizinkan Allah itu begitulah terus. Tidak diizinkan Pak Yudi ke rumah Imam. Bahana. Ya. Jadi zahirnya perbuatan Allah itu ada pada hamba. Kalau jadi inilah yang dibilang dari awal. Zahir, batin yang butuh zahir. Rasa jeruk yang butuh kulit jeruk. Untuk memastikan jeruk itu. Jadi dalam kajian makrifat, Allah Rabbani yang perlu insani. Makanya dibuat di ulama-ulama ahli hakikat, kita yang butuh kaca itu, bukan kaca yang butuh kita. Untuk mengenal diri sendiri. Inilah Arabtu Rabbi bi Rabbi. Allah menyembah Allah. Tapi kalau tidak duduk di level cara berangkat seperti itu,
Dia kayak cenawak gilo. Apa kaji manya? Karena dia tidak urut dari bawah. Tiba-tiba di atas. Maka memberontak dia. Memberontak dia. Nah, itu caranya. Maka kitab ini disusunnya rapi-rapi. Lanjut ya. Dan soal, apa kata kamu pada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Apa firman Allah itu? Laisa lil insani illa ma syaa. Laisa lil insani illa ma syaa. Tiada bagi insan melainkan barang yang mengerjakan ia, maka yaitu adalah usaha bagi manusia pada makna ayat itu. Jadi yang usaha itu pada manusia. Kenapa? Karena itu tempat zahirnya perbuatan Allah tadi. Maka usaha itu ada pada manusia untuk tempat zahirnya perbuatan Allah. Maka manusia tidak bisa memutuskan karena itu hanya tempat zahirnya. Jadi bukan kertas itu yang menentukan, tapi kalau ibarat rektor yang menandatangan itu yang menentukan. Itu tempat penentuannya. Pokoknya di sini ada ditetapkan, memutuskan, menentukan ini si A sebagai ini. Mana yang keputusan tuh? Yang tanda tangan ini, bukan kertas itu. Tapi kalau buat tanda tangan di situ, jadilah keputusannya. Kertas itulah posisi usaha, itulah hamba. Ya. Tapi kalau masuk ke sini, ini yang hamba. Lanjut. Ya. Dan dijawab yang lain lagi. Apa jawabnya? Adapun ayat itu membangsakan Allah Ta'ala usaha itu kepada hamba, kena kembali manfaatnya kepada hamba, karunia Allah Ta'ala semata-mata kepada hamba. Itulah yang disebut manfaat. Manfaat untuk siapa? Manfaat karunia Allah kepada hamba. Berarti itu pemberian. Jadi kalau tidak diizinkan Allah, tidak bisa. Makanya nanti kan ada kadang-kadang, nanti akan ada nanti Bunda Senen, mana Nenek Sanen, demam anak tuh, cucu tuh, mana disebut usaha, mana disebut manfaat buat hamba. Tolong doakan ya. Sanen demam. Ya. Karena dia nyuruh. Iya. Iya cumanya. Berbuat atau tidak. Tapi kalau dia yang nyuruh, 2 menit kemudian sehat. Nampak sehat itulah manfaat pada hamba dengan Allah. Karena kalimat mengiyakan itu. Cuma kadang kalau tidak sampai kita, apa doa tadi? Padahal doanya jawaban dari Rabbani. Maka tidak bolehlah kita insani yang memutuskan. Sebelum instruksi dari situ, diam aja. Berarti jawabnya apa? Kalau tidak ada instruksi, insya Allah. Kalau Allah mengizinkan. Jadi kita tidak duduk di level dituntut, tidak ada lagi. Karena itu hanya untuk usaha dan untuk dapat nikmat. Jadi nikmat itu pada kita dapat penghormatan dari yang si sakit, yang sakit dapat nikmatnya, sehatnya terangkat dengan izin Allah. Jadi usaha hanya pada dokter, hanya pada kita, keputusan tetap di Allah. Maka disinilah tidak ada jaminan obat itu menyembuhkan, tapi setiap penyakit ada obatnya untuk usaha, untuk ikhtiar.
Jadi apa usahanya? Diangkat lendirnya dari mata. Maka dokter menyebut ketara. Kayak gitu. Tapi jaminkah 100%? Kalau Allah mengizinkan, sembuh dia. Kalau tidak, kadang kebalikannya. Maka ada tuh Bu, dapat kebalikannya. Oh, enggak kuat angin dah. Nah, itulah model kita nih usaha. Jadi Rabbaninya nyuruh pindah. Iya. Nah, itu dia. Pindah bergerak lah. Hambanya yang pindah, maka tidak bisa kita insani mengatur. Padahal tadi perempuannya masih karena asih. Tidak bisa kita larang. Jangan pindah, tidak bisa. Nyerapnya nyuruh. Dan dia orang yang patuh dengan Rabbaninya. Selamat. Tapi kalau durhaka, habislah. Habis. Pindah katanya. Jangan duduk situ. Tuh duduk juga situ. Sombong dengannya, azab kita. Tersumbek itu. Sumbek itu. Karena kita durhaka. Nah, itu dia. Amin. Soal. Dan mana manusia yang tiada akal baginya? Berarti manusia yang tidak akal pada dirinya. Berarti bisa disebut kurang akal ya. Kurang akal ya. Jawab. Sabda Nabi Muhammad SAW, bermula manusia yang tiada akal baginya, yaitu yang melebihkan dunia daripada akhirat, dan melebihkan harta daripada amal, dan menuntut ilmu dan suka berbanyak harta serta kurang amal. Itulah manusia yang tiada berakal dan tiada mengetahui baik dan jahat, awal dan akhir, zahir dan batin. Tiada ingat hidup akan mati, hanya ingat akan harta, makan dan minum, dan jima. Inilah yang sebodoh-bodoh manusia. Ialah tubuhnya tubuh manusia, akalnya seperti akal binatang. Tiada mengetahui hidup akan mati. Bermula harta itu tiada dibawa mati. Janganlah bersahabat dengan orang yang bersifat ini. Jahat semata-mata, muaranya akan mati hati. Larilah daripadanya seperti lari daripada harimau. Ya. Jadi di situ dibuatnya orang berakal itu dia selalu melebihkan dunia daripada akhirat. Ya. Bagaimana contohnya melebihkan dunia daripada akhirat? Kalau untuk dunia, pergi pesta lah ibaratnya. Baju tuh sekali pakai 2 juta. Sekali berdiri 10 juta. Ada tuh Bu ya? Ada. Gelangnya sekian. Antingnya sekian. Behelnya lagi. Wardanya lagi. Sepatunya lagi Bu. Nah, banyak ya. Jilbabnya bersulam. Lebih dunia. Begitu ingin menemui Allah, kadang baju daster lah 2 malam tu dibawanya. Solat. Akalnya kena. Akal kena. Nah tu dia. Kalau kan bersedekah, tu dia. Tapi duduk sama kawan di kantor, sekali makan 500, 600, kadang mau 1 juta. Duduk je anak bini, beretongnya. Akalnya. Akal. Ya. Lalu apa lagi? Di situ dibuat tanda kurang akal tu menuntut ilmu dan suka berbanyak harta. Dia hanya nuntut ilmu
untuk memperkayakan diri saja, diri sendiri. Maka lahirlah tanda-tanda itu. Dia kikir, dia kedekut, ya, demi nama baiknya dia rela berzakat kepada orang sekampung, sementara keponakannya hidup masih mengemis dalam penderitaan. Akalnya yang kurang sehat. Akal. Maka dalam Al-Quran di kajian fikih itu, ku ampusikum wa alaikum naro. Keluarga kita dulu. Seandai kurang harta kita, itu nak berzakat diri kita, zakat harta. Tidak ada duit, tidak ada beras, cuma untuk sendiri. Berzakatlah suami kepada istrinya. Nanti istri berzakat fitrahlah kepada anaknya. Begitulah terus. Nah, tapi karena ingin disebut, dia pergi berzakat, sementara di rumah belum ada zakat fitrahnya. Akalnya kan. Oh, begitu arutan. Betul. Berakal ya. Akal. Lalu apa lagi tanda tadi kurang akal tuh? Ya. Ulang yang tadi Ustaz. Ya. Maka kalau umpamanya nih suami tidak ada uang, Ya. berzakatlah istri kepada suami. Nanti uang yang kita zakatkan kepada suami, dia bayar zakat anak. Gitu. Boleh. Dia pula berzakat kepada anak. Anak berzakat pula kepada zakat ya. Zakat diri tadi. Karena betul-betul tidak ada. Tidak boleh diserahin dulu ke amil. Tidak. Kita Enggak. tidak. Zakat itu bisa langsung. Amil itu dulu terbentuk pertama sekali karena orang enggan mengeluarkan zakat. Betul? Enggan mengeluarkan zakat. Ya. Yang kedua, ada orang kaya yang punya anak buahnya. Dia ada kelebihan harta. Disuruh begini. Maka untuk terkoordinir rapi, terciptalah amil. Ada pekerjaannya. Ya. Dan zakat diri tadi ibaratnya ada yang fatal. Dia mengumpul zakat fitrah, kumpul harta nih. Terkumpul datang seseorang ibaratnya. Kena dalam bentuk kias kajian. Dibelinya zakat fitrah nih ke panitia itu, lalu berzakat lagi. Itu dalam kajian maqasidnya belum sah zakatnya. Kenapa? Karena zakat fitrah ini belum sampai kepada yang hak. Kalau penitia ini mau jual beras zakat pribadinya, berasnya pribadi dihitung untuk zakat, dibeli oleh orang kepada dia, berarti bukan zakat fitrah. Zakat fitrah ini belum sampai ke orang yang hak. Itu dibelikan pula, dibalikkan lagi. Itu namanya korupsi. Korupsi. Ah, itu dia. Dia belum boleh dijual. Karena dia belum sampai zakatnya. Baru si pengumpul aja. Nah, itu terjadi kadang. Di mana salahnya? Akal. Tidak tahu. Nah, tuh. Tapi ada dosanya. Kalau tidak tahu tidak ada dosa. Dalam kajian fikih, karena kajian masuk fikih, salasun muhlikatun anin naimi hatta yastik, wa anil majnun hatta yafiz, wa an sabiyan hatta yubla. Tidak tahu setelah berada. Iya. Itu dia. Boleh seperti itu Bunda ya. Yang penting ada akadnya ya. Ada akadnya. Masalah masyarakat itu serta termasuk itu. Contohnya mau berbayar diri berodah gitu kan. Ya. Jadi dia nanti kepingin paling dia tahu sementara mungkin dia masih banyak orang yang masih butuh atau keluarga awak yang belum memakai itu gitu kan, atau anak gitu kan. Nah itu paling dari apa termasuk yang tidak pernah apa. Apakah termasuk yang mensyukur nikmat atau berakal? Bisa juga disebut mensyukur nikmat kalau jalannya pas. Bisa juga disebut kurang akal kalau jalannya tidak pas. Jadi jawaban itu ada di niatnya. Nah, ada di niat. Makanya haji itu, kenapa Rasulullah sekali cukup seumur hidup syariatnya, tapi hajinya seumur hidup. Maka simbolnya kajian semiotik. Begitu mulai berpakaian ihram, itu udah bersih. Bajunya putih,
sampai ke bawah. Rambutnya yang panjang mulai ditahallul. Artinya apa? Ininya bersih, tubuhnya bersih seperti badannya, zahir dan batin. Maka di sini awal dan akhir, zahir dan batin, berakal sehat sama. Kalau lah putih di luar, di dalam juga putih. Ini baju le putih, kopiah le putih, hati berarti dia baru disinilah kenanya. Berakal sehat tuh dia mengetahui baik dan jahat. Ya. Kalau tiada mengetahui baik dan jahat, tiada mengetahui awal dan akhir, tiada mengetahui zahir dan batin, berarti belum masuk konsep orang berakal. Seperti orang berakal ada. Jadi kalimat seperti itu tidak asli. Maka dibilang engkau seperti monyet. Itu bukan monyet. Menyerupai. Apanya? Bisa kelakuannya. Disitulah kadang-kadang. Makanya orang kalau lah cinta kampung akhirat, itu ada kemarin, ada hampir, kan gitu. Bagaimana tanda hampir? Apapun situasi, hatinya berzikir selalu. Tidak terpengaruh oleh apapun. Baik subhanallah, astagfirullah. Pokoknya kadang baca ayat terus setiap saat. Dan itu udah biasa. Seperti itu hari-harian. Maka terkontrol lah hidup. Maka kalau terkontrol, tanda berakal tadi, dia jadi orang tua, itulah nampak pikir pelita hati. Manis tak langsung, pahit tidak langsung. Itu berakal. Ikut cilik buruk aja. Itu kan di akhir itu kan mau dekat Ramadan kan banyak orang majelis taklim. Iya. Datang ini jalan-jalan tujuannya silaturahmi. Iya. Tapi Masya Allah ya kan. Iya. Nah, yang terjadi kayak kami jelas semalam itu kan ada arisan. Akhirnya pertengkaran yang ini yang berangkat. Nah itu gimana kita nyikap Ustaz? Jadi yang ini begini katanya, ini begini lah, nanti pakai ini katanya. Mulai terlihat Bu, terlihat sendiri dan terukur sendiri. Nah, yang kitanya sikap kita. Bagaimana sikap kita? Niatlah semua itu sedekah. Apakah arisan? Apapun bentuknya, iuran, setiap kasih kita niat sedekah. Kalau udah niat sedekah, kena berakal sehat, dibawa besok kita berunding, alhamdulillah. Tidak dibawa berunding, alhamdulillah. Dibawa pergi, alhamdulillah. Tidak dikasih pun kita tidak menuntut, karena niat udah aman kita. Terbebaslah dari wala tajassasu ba'dukum ba'do. Tidak lagi mencari-cari kesalahan dan celah. Agar kita disebut orang berakal. Kalau berakal, suatu hari dia datang, segan gitu dengan ibu tuh ya. Walau dia aktif, dia tidak ikut, sayang, dia gini. Karena Allah yang suruh. Kadang ada hidayah itu datang dari sahabat, ada datang dari anak, ada datang dari suami, ada datang dari istri. Caranya macam-macam. Itulah hidayah. Dan hidayah itu karunia dari Allah. Kalau tidak kita terjebak di lingkaran itu. Akhirnya nilai kita jadi rendah. Maka nanti dalam bab maksiat batin, bab lisan, tujadil. Kalau akan mendatangkan pertengkaran saat kita menyampaikannya, ya, walaupun kita benar, tapi kita diam, Allah bangunkan rumah paling atas di surga paling atas. Karena kita benar, tapi kalau kita sampaikan kan gitu dia. Tapi kalau kita sampaikan, kini salah nih. Tapi kalau kita sampaikan, lah jelas pasti juga menegakkan benang salah. Tapi tidak jadi kita sampaikan. Jaminan oleh Rasulullah juga dibangunkan rumah kan gitu di pinggir sor. Ya. Makanya di level ini manitia tampuang datang pelihara. Bertanya tunjuan sampai-sampai. Menurut ambo coneko. Tidak tanya nak. Maka tidak sama angguk balamnya. Dua kadang Bu
Iyonya lah angguk-angguk balam. Tak sama orang berakal sehat tak macam itu. Dia mengangguk kena faham. Ini yang disebut qaulu salama. Apabila kamu disapa oleh orang-orang jahil, orang bodoh, qaulu salama. Lewatilah dengan selamat. Dengan cara kita diam tu kita selamat. Iya. Maka man somata naja, diam kamu selamat. Nya kawak sampai nawak je kan ya. Nah, itulah orang tua tuh, mampu menahan ragam. Jadi kalau David memang tua, bukan orang berumur. Nah, dia beda ya. Lalu apalagi orang udah berakal tadi? Ya, dia mengetahui baik dan jahat. Jadi kalau tidak tahu baik dan jahat, itu akalnya tanda tanya. Contoh apa baik dan jahat itu kira-kira bunda? Maka ke dalam bab fikih dasar itu ada namanya Islam syaratnya balik, berakal, tamyiz. Tamyiz. Apa tamyiz? Bisa membedakan baik dan tidak baik atau jahat. Nah, tanda orang berakal tadi, dia mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Jadi kalau kira-kira nih ada nih buah, nih baju, ada buahnya. Kira-kira tujuan dibuat buah ini oleh orang tuh apa? Supaya terlihat rapi atau baik. Betul Bu? Dan mudah mengambil wudhu. Mudah ambil duduk. Lalu kalau berbuah begini, bajunya dilipatnya begini. Kemana pergi? Bergaya dia. Di mana kenanya? Akal. Maka di dunia leader, sistem pemimpin, tuh saat wawancara tuh datang begini. Baju panjang satu, tapi dilipat. Jatuhnya Anda tidak profesional. Tidak akan lulus. Lulus. Begitu halusnya. Ya. Ini setiap dibuat tu ada maksud. Ini ada buahnya, pakai. Kau buka buah, baju sekiko, belipek. Di mana kena akal. Maka orang tutu dulu kan kita udah SMA dulu 90-an. Buka buah baju dua, belipek. Ya. Apa kata orang tua? Ini ndak obe bu eda. Betul tak? Alun tentu dia. Menurut kita hebat. Kita paling keren. Kita paling preman. Menurut orang berakal sehat, kita tak tahu apa-apa baru. Ini ndak obe bu eda. Nah, itu dia. Akal lalu sehat. Itu dia. Kau ndak percaya bu? Kalau pakai kopiah, kami laki-laki di pondok, tu kan ndak ngeroti dulu bu. Bangga kalau tak kopiah ceneko. Kadang ceneko. Menurut orang berakal sehat, nah coba tengok kini kok ada foto tu macam itu. Atau waktu SMP. Kecil ceper, belataan sih kau foto. Tengok kini, apa perasaan? Malu tak? Malu. Malu. Menurut kita waktu itu kita paling hebat. Tapi setelah berakal sehat, ya bongak dan ya. Tapi nya cinta aja dan berarti sama-sama bongak. Jadi kita bukan nyindir-nyindir bu. Kan mantap mulus bu kulit. Dibuat tato-tato. Betul? Di zaman itu. Begitu beranak, beristri, mulai nampak akal. Untuk memperbaiki cacat. Kadang setrika. Betul bu? Rugi. Tidak bisa membedakan mana baik, tidak baik. Akal. Lalu mengetahui awal dan akhir. Bagaimana mengetahui awal dan akhir? Pikir dulu sebelum berbuat. Cubit dulu sebelum gigit lidah sebelum mengecek. Itu dia. Maka orang dulu itu dipakainya bu. Ya. Jadi apa pesan? Dia ingat bunda. Pesan orang tua tu dulu waktu kecil-kecil. Sebelum berangkat meninggal kampung. Pesan tak banyak. 4 nih. Pesan pertama. Dimanapun engkau besok nak tinggal. Berkeringatlah dulu sebelum makan. Agar nasi yang kau makan itu enak. Itu dipakai. Itu kan fatwa berakal. Jadi di mana tinggal itu sudah pakai. Pagi
nyapu. Tinggal di rumah orang bersih semuanya. Anaknya kadang lu siap makan, awaklah siap makan. Kain awak digosok. Itu kenyataan. Lalu apalagi ringan tangannya nak, agar perutmu berat. Sebab kalau berat tangan, perutmu ringan. Jangan malas bekojo. Mandi, kotor bak mandi dulu pakai bak bu. Di tempat tinggal dipanggil tuh, bersihkan. Sehingga selama tinggal di sana tidak pernah ada lumut, tak pernah ada apa. Tiap mandi sambil mandi aja. Apa terjadi? Itulah. Orang pakai Honda, kita dikasih Honda, kita tak punya Honda. Tapi pergi ke kampus pakai kendaraan. Kayak orang kaya dibuat orang. Kena yang tadi, ringan tangan. Makin paling enak semua. Lalu apa lagi? Disuruhnya ya. Emas dirantau orang. Hujan nih, hujannya emas. Nah, jen batu. Tapi jangan pernah memutuskan silaturahmi. Itu bisa. Ya. Jangan pernah memutuskan silaturahmi. Itu berakal sehat. Itu dipakai. Ya. Jadi kalau ingin dimuliakan orang, jangan pernah menghina siapapun. Itulah pantuannya juga. Maka jangan ukur dengan zahir, ukurlah dengan rasa. Itu kadang saat disampaikan tuh kita tidak paham. Tapi setelah kita mengkaji mengakal, itu memang orang-orang berakal. Termasuklah cubit dili sebelum mencubit orang. Berkaca sebelum menghina. Dan semua fatwa itu ternyata kalau kita laksanakan, aman kita, selamat kita. Itulah yang disebut ngerti, mengetahui awal dan